Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam penerbangan menuju New York, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB Selasa 23 September mendatang. Forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Warga negara Indonesia atau diaspora yang berada di New York, Amerika Serikat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berkumpul dan menyambut di sepanjang jalan sekitar hotel untuk menyambut langsung kehadiran kepala negara. Presiden Prabowo turun dan langsung menghampiri barisan warga. Dia juga menyalami dan menyapa para diaspora. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Informasi lainnya, saudara, meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global memicu kekhawatiran penduduk pesisir laut utara Jerman. Tanggul bobol dan banjir berpotensi menghancurkan mata pencaharian banyak penduduk dan berdampak pada pariwisata lokal. Salah satunya, upaya pemerintah daerah bahkan telah mengambil tindakan dengan memperkuat tanggul laut. Angin dan sinar matahari. Ini kondisi sempurna bagi kontes layangan di desa Jerman Harlessil. Desa ini berlokasi di pantai utara Jerman di mana laut utara bertemu dengan daratan benua Eropa. Namun cuaca tidak selalu bersahabat. Risiko banjir dan gelombang besar akibat badai sangat tinggi karena kawasan itu sama tingginya dengan permukaan laut. Dan permukaan laut semakin naik. Di akhir abad ini permukaan laut bisa naik hingga 1 meter atau lebih tinggi lagi, tergantung secepat apa planet bumi menghangat. Menjadi masalah adalah kawasan yang sangat bergantung pada pertanian dan pariwisata. Markus Harasim yang mengurus kawasan camping di sana khawatir. Wir hatten ja gerade im August die Situation, dass wir hier einen Wasserstand 1 Meter über normal Null hatten. Das heißt, dass der gesamte Platz dementsprechend überschwemmt ist. Und dann müssen wir allen Wohnmobilisten sagen, dass sie den Platz verlassen müssen, weil es sonst natürlich eine Gefahr für ihre Wohnmobile und auch dann für Leib und Leben wäre. Ia hanya bisa membuka tempat camping itu antara bulan April hingga Oktober karena di musim dingin area itu seperti ini kenampakannya. Bagi banyak orang bahaya tampak sangat jauh, namun itu bukan berarti bahaya tidak ada. Seluruh kawasan pantai Dangkal, Wattenmeer ini terancam banjir rob. Ini adalah daya tarik wisata yang menjadi warisan dunia UNESCO karena keunikannya secara geologis dan ekologis. Pasang menyebabkan terbentuknya ekosistem pasir dan lumpur yang sangat istimewa. Area ini menjadi habitat bagi lebih dari 10.000 tanaman dan spesies hewan. Contohnya cacing yang hanya hidup di dataran lumpur. Sekitar 10 juta burung yang melakukan perjalanan dari kutub utara ke selatan Afrika singgah di sini untuk mencari makan. Naiknya permukaan laut kemungkinan akan memperkecil habitat serta lahan burung mencari makan. Akhirnya, laut bahkan akan bisa menggenangi dataran lumpur secara permanen. Ancamannya juga tidak berhenti di situ. Jika intrusi air laut terus merembes ke daratan, garam yang dikandung bisa meracuni area pertanian, sehingga orang tidak mungkin menanam bahan pangan di kawasan yang menyebut diri produsen komoditas pertanian nomor 1. Untuk mencegah itu, pemerintah lokal memerintahkan pembangunan tanggul yang membendung air laut. Namun apakah tanggul cukup kuat untuk menghadapi naiknya permukaan laut yang semakin tinggi? Di Universitas Hamburg, peneliti mengembangkan peta digital untuk mempelajari situasi. Garis pantai bisa tampak seperti ini dalam 76 tahun ke depan.
Bagian berwarna merah menunjukkan semua yang akan terendam air. Tanpa tanggul, kawasan itu akan tampak seperti ini. We were genuinely impressed by how good the dikes would perform 76 years from now. That was the case for everyone involved in that research. Also, seeing the area that would be impacted if the dikes would not be there was also kind of shocking. Semua badan berwenang berusaha memastikan bahwa tanggul akan tetap berfungsi baik, misalnya di Harlessil. Eda Health dan timnya 10 tahun sekali memperhitungkan setinggi apa tanggul harus disesuaikan berdasarkan perkiraan tingginya permukaan laut 100 tahun dari sekarang. Wir schützen mit dieser Deicherhöhung natürlich eine ganze Region. Also wenn der Deich irgendwo bricht oder zu niedrig ist und überflutet wird, dann sind natürlich nicht nur die unmittelbar dahinterliegenden Dörfer betroffen, sondern eben ganz Ostfriesland, weil sich das Wasser eben weit verbreitet. Tanggul ini menjaga rumah lebih dari 1 juta orang di dekat pantai di negara bagian Jerman Niedersachsen. Namun demikian, tentu tingginya tanggul tidak bisa ditambah tanpa ada batas, karena ini perlu dana besar, dan jika terlalu tinggi, tanah di bawahnya tidak akan bisa lagi menahan bobot tanggul. Ilmuwan mengatakan untuk jangka panjang tinggal di kawasan pantai akan sangat sulit. Namun para pemukim masih akan terlindungi hingga akhir abad ini.